Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita masuk kembali ke jam pelajaran kedua, yaitu tematik muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua hal ya. Di subtema 2 ada KD 3.8, KD 3.1. Bedanya apa, Pak? Bedanya dua. Bedanya ini ada dua ini ya. Yang pertama, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Yang kedua, bagian-bagian tubuh hewan. Kan beda tuh ya. Tapi kita langsung pelajari di satu jam yang sama. Nah, langsung saja kita masuk ke pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam ya. Hewan itu sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Misalnya ayam dan bebek. Ya, ayam dan bebek biasa diambil apanya? Telurnya dan dagingnya. Sudah pernah kita jelaskan di pelajaran IPS juga pernah juga dijelaskan pemanfaatan hewan ya. Lalu apa lagi? Nah, sapi atau kerbau dimanfaatkan apanya untuk manusia? Biasanya dimanfaatkan untuk makanan ya, dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan juga untuk tenaganya ya, tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah atau menarik kendaraan ya. Lalu ada juga hewan-hewan yang dimanfaatkan sebagai hewan-hewan peliharaan ya. Nah, jadi ada untuk dikonsumsi, ada yang dimanfaatkan untuk tenaganya, ada yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, namun hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya seperti ini ya. Keseimbangan alam ya sangat berkaitan dengan rantai makanan ya. Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu sudah ada di alam ya, dan harus dijaga. Kenapa? Kalau misalnya ini tidak seimbang ya, keseimbangan alam kan, kalau tidak seimbang ya bakal apa sih namanya, mengakibatkan efek negatif untuk kita sendiri, untuk alam dan untuk kita sendiri. Ini Bapak jelaskan dulu. Misalnya ini padi ya, anggap saja ini padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang mati, diuraikan oleh dekomposer. Nanti ini rantai makanan ini akan dijelaskan lebih lanjut. Dekomposer berguna untuk tanaman padi lagi ya. Nah, misalnya ini ular sawah, kita buru semua. Apa yang terjadi? Kalau misalnya ular sawah kita buru, tidak ada lagi ular di sawah, apa yang terjadi? Yang terjadi, tikus nggak ada yang makan. Kalau tikus nggak ada yang makan, apa yang terjadi? Tidak ada yang memangsa tikus. Kalau tikus tidak ada yang memangsa, berarti jumlahnya akan semakin banyak. Kalau tikus semakin banyak, apa yang terjadi? Tikus kan hama ya. Tikus semakin banyak, berarti hama tikus semakin banyak. Berarti petani nggak bisa memanen padi. Seperti itu ya. Nah, jadi keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Bahkan memang ada petani yang sengaja melepas ular ke sawahnya ya untuk memburu tikus ya. Karena tikus ini hama. Selain tikus juga hama padi itu apa? Belalang contohnya ya, burung-burung kecil itu. Nah, cara menjaga keseimbangan alam ya. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan ya. Jadi tahu batasan-batasan dalam memanfaatkan hewan ya. Nah, lalu yang kedua, menjaga habitat hewan. Ini sudah dijelaskan pada materi kerusakan lingkungan ya. Habitat itu apa? Habitat itu tempat tinggal. Habitat tempat tinggal. Kalau kita merusak tempat tinggal hewan, ya hewannya nggak punya tempat tinggal, nggak bisa hidup, mati dan punah ya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya,
salah satu cara menjaga habitat hewan yaitu tidak membakar hutan ya, tidak menggunakan pukat harimau, apalagi tidak meracun sungai, tidak mengebom pantai gitu ya. Nah, itu menjaga habitat hewan agar hewan itu bisa hidup, terus agar hewan itu bisa hidup dan menjaga keseimbangan alam. Jika ada salah satu saja hewan yang mati, ya, maksudnya punah, ini tidak seimbang lagi nih. Ada yang kebanyakan, ada yang kekurangan nanti. Seperti itu. Nah, ini tidak membeli, maaf nih ya, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka ya. Nah, ini apa sih namanya? Banyak dipraktekkan di dunia padahal sudah dilarang, tapi masih saja dibeli. Contohnya apa? Hewan-hewan langka. Harimau ya, harimau itu diambil kulitnya ya. Kulitnya, cakarnya, taringnya itu diambil tuh. Lalu apa lagi? Badak, badak diambil culanya ya. Apa? Terenggiling. Terenggiling diambil sebagai obat. Padahal hewan langka itu, hewan langka semua, harimau, badak, terenggiling, gajah diambil gadingnya, penyu diambil apanya? Cangkangnya itu untuk sebagai hiasan biasanya. Itu hewan langka semua. Kalau terus diambil, ya bakal punah, ini bentar lagi punah. Nah, seperti itu. Jadi ya mulai sekarang harus kita edukasi diri sendiri, harus kita ajarkan diri sendiri untuk selalu menjaga keseimbangan alam ya. Nah, lalu silahkan dibuka buku penanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, bagian-bagian tubuh hewan halaman 178. Nah, situ ada ikan dan kucing kan, kita samakan saja di bukunya. Buku pena halaman 178 ya. Sama ikan dulu. Bagian-bagian tubuh hewan. Ada badan ya, memudahkan ikan bergerak di dalam air ya. Ini seperti ini. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air ya. Kalau dia mau belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik ke bawah, pakai ekor. Sirip berfungsi untuk berenang ya, tentu saja. Apalagi insang. Insang berfungsi untuk bernafas ya. Jadi ikan nggak bernafas pakai paru-paru ya, nggak ada lubang hidung, dia pakai insang. Dia napas seperti ini. Lalu apa lagi? Mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar ya. Matanya di kiri kanan, jadi jarak pandangnya luas. Lalu apa lagi? Sisik. Sisik berfungsi untuk sebagai pelindung tubuh ya. Lanjut. Kucing ya. Kucing, telinga untuk mendengar, ini sudah jelas ya. Mata untuk melihat sudah jelas, hidung untuk mencium bau, misai atau kumisnya ini untuk mengetahui keadaan sekitar ya. Apalagi rambut. Rambut berguna untuk menutupi tubuh ya. Misalnya apa sih? Cuaca dingin, ya dia tidak perlu jaket seperti kita ya. Apalagi? Ekor berguna untuk keseimbangan ya. Kaki sebagai alat gerak ya. Nah, bagian-bagian tubuh hewan. Sebenarnya ada lagi bagian-bagian tubuh hewan, cuman dua ini saja dulu. Nah, tugasnya silahkan dibuka di halaman 189. Di situ ada muatan IPA 1 sampai 4. Silahkan dikerjakan ya. Nah, jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Pak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.